siang Bu Christine, saya Francisca dan rekan saya Christabel akan membuat miniatur Taman Kanak-kanak Xavier Prize. Kami akan membuatnya dengan model pembelajaran yaitu kelompok dengan kegiatan pengaman. Selamat menyaksikan. Langkah-langkah pembuatan yang pertama, kami merencanakan dan membuat sketsa terkait desain penataan lingkungan belajar di indoor maupun di outdoor. Langkah yang kedua, kami akan membuat mainan dan juga perlengkapan yang berada di outdoor. Langkah yang ketiga, kami membuat mainan dan juga perlengkapan yang berada di lingkungan belajar indoor. Dan langkah yang terakhir, kami akan membuat bangunan dari Taman Kanak-kanak Xavier Prize.
Alasan pemilihan nama miniatur disebabkan adanya kurikulum merdeka yang diterapkan dalam pendidikan di Indonesia, di mana banyak generasi muda yang lemah dalam pendidikan moral. Dalam hal ini, kami membuat dengan nama Sheffield Christ yang berbasis agama Katolik. Lalu untuk materi pembelajaran kelompok ini dengan kegiatan pengaman disebabkan adanya interaksi akan membuat anak itu mengembangkan aspek perkembangan bahasanya. Terlebih lagi, hal ini juga sejalan dengan teori kognitif dari Vygotsky yang mencetuskan bahwa adanya dialog dan interaksi yang aktif akan membuat anak semakin mengembangkan cara berpikir tingkat tinggi. Kemudian dalam miniatur ini kami membuat lingkungan indoor dan juga outdoor. Yang pertama pada lingkungan indoor ini juga sudah sesuai dengan prinsip penataan lingkungan belajar anak usia dini, di mana yang pertama ukuran ruangannya disesuaikan dan bervariasi sesuai kebutuhan dan juga kesesuaian fasilitasnya. Lalu yang kedua, untuk arah datangnya sinar matahari di sini memang tidak sesuai, tapi kita menggunakan jendela di mana adanya sinar matahari dan juga angin yang berembus akan membuat anak semakin sehat dan juga segar. Lalu untuk lantainya kami menggunakan karpet dan juga lantai. Untuk karpet ini kami menggunakan pada setiap kelas, di mana akan membuat anak itu mengurangi adanya kejadian resiko kecelakaan, membuat lantai tidak licin dan sebagainya. Kemudian untuk penataan penataan dinding ini kita membuat semakin permanen. Kenapa permanen? Karena untuk memberikan sensori akustik yang baik bagi untuk perkembangan anak juga. Lalu untuk pemilihan warnanya kita menggunakan warna hijau, di mana hijau ini memberikan ketenangan, kedamaian. Lalu juga untuk warna biru ini untuk damai, dan juga adanya warna ungu itu juga menunjukkan ada dedikasi tinggi, pasrah pada pelayanan. Warna pink itu kasih sayang dan lembut. Lalu juga ada warna oranye di sini ada keterbukaan dan juga keberanian. Nah, selanjutnya untuk jenis-jenis ruangan di sini yaitu ada ruangan kelas. Ruangan kelas dibagi menjadi dua, yaitu sesuai dengan pemilihan nama miniatur kami, yaitu TK Taman Kanak-Kanak, di mana Taman Kanak-Kanak ada usia 45 hingga 56 sehingga ada TKA dan TKB. Jadi ada dua ruang kelas, dan untuk ruang kelas ini menunjukkan adanya untuk tempat belajar anak, tempat berkumpul dan juga tempat makan. Kemudian ada kamar mandi yang dipisahkan, di mana ada kamar mandi untuk guru dan juga kamar mandi untuk anak-anak. Lalu adanya gudang untuk tempat penyimpanan, adanya ruang isolasi untuk anak yang sakit dan jatuh, dan juga untuk anak yang tantrum. Kemudian ada perpustakaan untuk meningkatkan anak semakin cinta terhadap wawasan dan ilmu pengetahuan. Kemudian ada ruang guru. Dan juga untuk perlengkapan belajarnya di sini sangat rapi dan sesuai dengan perkembangan anak. Dan juga perkembangan ini juga sesuai dengan anak-anak, di mana anak-anak juga dapat menjangkau berbagai perlengkapannya sehingga sesuai dengan tingkat usianya juga. Kemudian dari suasana psikologisnya ini sangat kondusif, di mana anak-anak dapat nyaman dan juga semakin mengembangkan aspek perkembangannya dan juga potensinya. Ya, yang berikut adalah lingkungan belajar outdoor. Nah, area bermain pada miniatur yang telah kami buat juga telah memenuhi aturan keamanan, yaitu terdapat pembatas atau penghalang yang jelas, terdapat rumput hijau yang lembut di sekitar alat permainan, ada juga terdapat tempat memanjat, perosotan. Nah, aktivitas outdoor ini harus melindungi dan meningkatkan karakteristik alamiah anak, di mana anak diberikan kebebasan untuk bergerak dan bereksplorasi. Selain itu, desain lingkungan luar kelas berdasarkan juga pada kebutuhan anak, karakteristik, di mana dapat mengoptimalkan perkembangan anak. Lalu, arena di atas juga harus menarik indera anak untuk memotivasi dalam aktivitas dan meningkatkan kepekaan untuk meningkatkan rasa ingin tahu pada anak. Jenis permainan dan perlengkapan aktivitas di luar kelas. Nah, arena bermain bebas yaitu anak dapat bermain pasir, bermain perosotan, memanjat, dan bermain ayunan dan sebagainya. Nah, karena arena memanjat terdapat alat menggelantung, ayunan, papan jungkat-jungkit. Nah, oleh karena itu, desain yang kami buat itu memberikan juga tempat kepada anak sehingga anak bebas untuk bergerak. Selanjutnya, jenis-jenis alat permainan lainnya yang juga sudah didesain oleh kelompok dapat mengembangkan aspek-aspek pada perkembangan anak, yaitu fisik motorik anak, terutama fisik motorik kasar. Nah, sedangkan suasana psikologis yang kondusif dalam pembelajaran di luar kelas juga perlu untuk diperhatikan, di mana dapat mengurangi risiko kecelakaan pada anak dengan memberikan jarak pada setiap alat bermainan di atas rumput hijau yang lembut.
Ya, kita masuk pada kesimpulan di mana lingkungan belajar merupakan lingkungan yang sangat berperan penting dalam melatih aspek perkembangan anak usia dini. Nah, jadi lingkungan belajar anak terdiri dari lingkungan outdoor dan juga lingkungan indoor. Nah, lingkungan belajar indoor merupakan lingkungan belajar yang dirancang khusus. Ya, kita tahu bersama di dalam ruangan. Nah, oleh karena itu, di dalam ruangan itu juga harus memperhatikan berbagai prinsip-prinsip yang sesuai dengan lingkungan outdoor dan juga sama halnya dengan lingkungan outdoor, di mana lingkungan tersebut harus memberikan kenyamanan dan juga keamanan bagi anak usia dini, terutama dalam ketika anak bermain itu harus memperhatikan agar anak itu tidak terjatuh dan juga sebagainya, sehingga lingkungan tersebut antara indoor dan outdoor memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan aspek-aspek perkembangan. Penataan lingkungan belajar perlu ditata dengan baik sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, jika penataan lingkungan belajar tidak maksimal, maka proses pembelajaran pada peserta didik juga akan terhambat dan tidak sesuai dengan sasaran atau tujuan pembelajaran. Terutama dalam satuan pendidikan formal di taman kanak-kanak, lingkungan belajar perlu mempertimbangkan karakteristik, perasaan maupun minat dan juga dinamika belajar anak. Karena pada umumnya kita tahu bahwa anak itu sensitif untuk menerima segala rangsangan, yaitu pada masa fungsi-fungsi fisik dan psikis telah siap untuk merespons segala rangsangan yang diberikan oleh lingkungan. Nah, oleh karena itu, sebagai guru harus mampu mengelola lingkungan belajar anak-anak. Nah, pemahaman guru juga dalam memahami baik itu prinsip-prinsip pembelajaran atau penataan lingkungan belajar dalam mengimplementasikan tujuan pendidikan bagi anak usia dini sangatlah penting, karena hal ini berpengaruh bagaimana guru dapat menata dan menyiapkan lingkungan belajar yang tepat dan menyenangkan serta efektif bagi anak-anak usia dini. Sekian dan terima kasih telah menyaksikan video kami.